Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari Syukur, dan saya akan membawakan analisis regresi linear sederhana, dan nama proyek saya yaitu analisis regresi sederhana pengaruh biaya iklan terhadap volume penjualan. Oke, masuk bab pertama, fenomena. Dalam dunia bisnis retail, khususnya UKM, kopi, fluktuasi penjualan adalah hal yang biasa, namun pemilik bisnis seringkali kesulitan menentukan berapa anggaran iklan yang tepat. Mereka hadapi ketidakpastian. Jika saya menaikkan budget iklan bulan depan, seberapa besar dampaknya pada penjualan saya? Dapat analisis keputusan hanya didasarkan kepada tebakan. Sini saya akan pakai metode statik yang digunakan. Metode yang saya pilih adalah analisis regresi linear sederhana. Mengapa metode ini? Karena tujuan kita adalah memprediksi dan melihat hubungan sebab akibat antara satu variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Seperti biasa, konsepnya itu ya A tambah BX. Metode ini paling tepat untuk kasus ini karena data berskala rasio angka dan tujuannya adalah memprediksi forecasting, bukan sekedar mencari perbedaan rata-rata. Baik, lanjut. Tujuan analisisnya ini bertujuan untuk membuktikan secara statistik apakah terdapat hubungan linear antara biaya iklan digital dengan volume penjualan. Terus membangun model persamaan matematis untuk memprediksi jumlah penjualan di masa depan berdasarkan besaran angka iklan. Kumpulan data, sumber data yang digunakan adalah data yang sekunder internal perusahaan, diambil dari laporan keuangan dan laporan penjualan selama 5 bulan terakhir. Terus sampel dan variabelnya, jumlah sampelnya N bulan 5, data historisnya, catatan untuk keperluan studi kasus ini kita menggunakan data kecil agar perhitungan terlihat jelas namun ideal. Data yang lebih banyak akan lebih akurat. Dan variabelnya itu X, biaya iklan, Y-nya volume penjualan. Dan ini hasil saya sudah jalankan di SPS. Pertama itu datanya, terus keduanya analisis regresinya, dan hasil terakhirnya itu pengeluaran outputnya. Silakan dilihat-lihat. Step selanjutnya, variable view. Gambar ini adalah langkah pertama di mana Anda mendefinisikan wadah datanya. Terus tahap input, gambar ini menunjukkan proses pengisian angka. Oh ya, maaf saya lupa menjelaskan yang di sini maksudnya gambar yang langkah pertama adalah ini. Di sini kita masukkan semua data-data yang kita punya, masukkan. Terus step tahap data output, kita masukkan name, type name, width nggak usah, decrement, label, dan jangan lupa measure. Dan di tahap hasil analisis setelah data diolah, tabel model summer menunjukkan seberapa kuat pengaruh. Di sini nilai adalah 59. Apakah benar? Yes, udah benar. Artinya penjualan dipengaruhi oleh iklan. Terus tabel novanya menentukan apakah model ini valid karena nilainya adalah 00, maka hubungan ini dinyatakan signifikan, bukan kebetulan. Apakah betul lagi tabelnya? Yap, betul. Terus di tabel coefficient ini ada hasil akhir berupa rumus prediksi.
itu A-nya 2,225, terus konvensional iklannya 4,525. Apakah benar? Yap, benar. Dan YN-nya ini hasil dikeluarkan dan YN mendapatkan 2,225 ditambah 4,525 untuk X-nya. Dan kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada kesimpulan akhir dan analisis ini. Berdasarkan pengolahan data penggunaan SPS kami menemukan 3 hal utama. 1. Hubungan yang sangat kuat, nyata. Terus 2. Rumus prediksi penjualan. Dan ketiga, rekomendasi bisnis. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar perusahaan kami meningkatkan biaya iklan karena data pembuktian strategi ini efektif untuk mendongkrak omset penjualan secara signifikan. Dan sekian, terima kasih.